Nah, ini jeleknya. Karena dia hiposensitif dan dia pola pencari sensasi, feses pun jadi sasarannya dia. Kalau yang tadi dia diam-diam aja dengan feses. Kalau ini dia aktif mencari sensasi, sensasi penciuman walaupun yang enak atau enggak enak menurut kita. Nah, jadi feses pun dia bisa bermain-main dengan feses karena aromanya menyengat. Nah, jadi mungkin kalau ada anak-anak yang cenderung pengen bermain dengan fesesnya, kalau enggak kita larang, nah, itu bisa memikirkan, melihat apakah dia juga mempunyai kecenderungan seperti itu dengan benda-benda yang lain. Ya, mencari mungkin kalau ini bunga ya. Kalau kita bunga itu, kalau kita hidup di perkotaan memang sulit ya, sangat jarang kesempatan untuk bertemu dengan bunga. Nah, kalau di taman ada bunga dia atau bau dari sabun mandi atau dia suka mencium-cium seperti itu. Nah, behavior seperti itu adalah anak-anak yang penciumannya hiposensitif. Anak-anak ini cenderung mencari makanan yang ada baunya, yang baunya kuat, seperti bawang putih. Bawang putih itu kuat sekali kan, kalau kita makan bawang putih, setelah itu bau bawang putih itu masih ada berjam-jam setelah kita makan. Anak ini juga mungkin suka jeruk itu kan cenderung ada baunya. Biasanya jeruk ada baunya, melon ada baunya, kalau semangka kurang ya, durian lah. Nah, dia akan menikmati makanan dengan aroma yang kuat. Kalau anak yang hipo, nah, ini adalah contoh kasus anak hipo. S adalah gadis berusia 8 tahun yang sangat ingin tahu. Gurunya memperhatikan bahwa dia sering membungkukkan badannya di atas tong sampah di kelas dan tong sampah yang ada di taman. Dia bermain-main dengan isi tong sampah itu dengan mencium isinya. Apa sih ini? Dengan mungkin mengadu-adu terus menciumnya satu persatu. Saat dialihkan dari perilaku ini, dia akan mencari benda lain untuk dicium. Termasuk temannya juga yang akan diciumin. Dicium itu dalam arti di sini bukan dicium pipinya, enggak, tapi dibauin gitu ya. Dia kesulitan berteman di sekolah karena hal ini. Ya, orang tuanya juga sangat prihatin. Dia mempunyai pola pencari sensasi. Jadi dia aktif mencari sensasi dari indera penciumannya yang hiposensitif ini. Nah, untuk anak S ini pastinya selain dia, kalau anak-anak ini seperti ini juga efeknya di sosialisasinya, di mana teman-temannya menjauhi dia karena melihat perilaku dia. Jadi ini adalah problem sensori yang meng-create problem lainnya, problem sosialisasi. Jadi ini seperti efek domino ya. Jadi kalau ini siapa yang akan mau walaupun dia besar pun dia mungkin bisa kalau kita ajarkan untuk tidak melakukan hal ini. Tetapi yang paling benar ya kita bagaimana membuat dia menyediakan kebutuhannya dia terhadap indera penciumannya dengan cara yang benar. Ini strateginya seperti ini. Sediakan aroma yang kuat, yang aroma yang benar nih, ya. Jadi supaya dia nggak mencari-cari aroma di luar yang di sampah-sampah seperti itu. Jadi ini mungkin dengan essential oil yang rasa peppermint itu kuat sekali, citrus itu jeruk ya, atau dia pakai parfum, atau pakailah bahan pencuci yang beraroma.
Jadi dia masih bisa membawi itu sepanjang hari. Kalau dengan essential oil mungkin dia bisa ditaruh di sapu tangan, jadi dia bisa membawi itu terus-menerus sepanjang hari. Sebenarnya kenapa kita harus memberikan aroma ini untuk memenuhi kebutuhannya dia, itu juga akan membuat indera penciumannya itu hidup gitu ya. Jadi kalau di sini ngomong meningkatkan kewaspadaan supaya indera penciumannya work gitu ya, bekerja dengan benar dengan diberikan banyak inputan sensori dari penciumannya. Jadi itu ada. Jadi kenapa kalau dia memang butuh ini ya kita berikan, tapi dengan cara yang benar. Tidak kita sediakan yang benar. Jadi anak ya tidak mencari-cari di tempat-tempat yang tidak selayaknya, gitu ya. Jadi sering-sering buat game tebak aroma yang dia tutup matanya, dia menebak baunya atau makanan tertentu atau ya ini pakai minyak essential oil, pokoknya semua apapun yang ada baunya. Nah, terus gini, karena dia mencari inputan rangsang bau, ibu juga bisa dia suka sering-sering mencuci tangan atau mandi. Kenapa? Karena kalau ini hubungannya dengan bau badannya untuk kebersihannya, dan juga ini efeknya juga untuk sosialisasi. Supaya karena dia tidak aware terhadap bau, maka dia juga nggak aware terhadap baunya dia sendiri. Mungkin dia nggak tahu, aku nggak enak ya baunya, mungkin habis olahraga. Dia merasa sih nggak ada bau apa-apa. Nah, padahal kita yang mungkin di sekitarnya udah merasa, kamu baunya nggak enak, kamu harus mandi. Jadi kalau anak masih belum bisa membaui itu, kita ciptakan rutinitasnya saja. Jadi kalau setelah olahraga pasti harus mandi. Gitu ya. Kalau nanti mandinya pagi hari sama sore hari. Jadi kita tidak bergantung pada penciuman dia untuk memutuskan bahwa kita harus mandi atau kita harus cuci tangan. Jadi kalau mau cuci tangan sebelum makan ya harus cuci tangan. Jadi kalau tangan itu biasanya lebih cenderung ke arah kotor ya. Secara visual kita bisa melihat, tapi juga kadang-kadang kita tidak bisa melihat secara visual, mungkin kalau kena minyak atau kena sesuatu yang nggak terlihat secara kasat mata, tapi ada baunya. Jadi dengan rutinitas sering-sering mencuci tangan, problem itu terselesaikan. Selama kita masih menunggu anak ini sensitivitasnya naik, nggak terlalu hipo, nantinya anak ini bisa mencium, mungkin nggak langsung seperti kita, tetapi itu gradasinya dia anak ini lebih sensitif daripada biasanya kalau kita terus meneruskan memberikan rangsang yang dia inginkan. Tetapi sebelum itu ya udah kita ciptakan rutinitas ini sangat penting supaya anak kita nggak kelihatan aneh ya. Maksudnya kok anak ini kok nggak ngerti ya, mau dia perlu untuk cuci tangan kok nggak cuci tangan, perlu untuk mandi kok nggak mandi. Jadi ini rutinitas ini kalau sudah terbentuk di anak kita, ini nggak ada salahnya. Nggak ada orang bisa ditegur karena terlalu banyak mencuci tangan, kecuali setiap menit mencuci tangan ya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, biasakan sebelum sesudah makan cuci tangan. Ya, nggak tahu tangannya itu bersih atau kotor. Kadang-kadang kalau kita tuh kotor, ya kalau yang saya alami, saya memegang banyak benda, terus akhirnya kita kan merasakan tangan kita kotor. Sebelum makan, kalau nggak cuci tangan, walaupun kelihatan tangannya bersih, tapi perasaan kita kan nggak enak. Kayaknya tangan kita tuh kotor. Nah, ini kenapa saya
tekankan, karena rutinitas ini adalah tugas daripada orang tua untuk menciptakannya. Nggak mungkin kita menciptakan untuk di tempat terapi, tidak mungkin dilakukan. Rutinitas di tempat terapi itu cuma beberapa jam, tapi rutinitas di rumah itu yang real, yang nyata, dan itu harus tercipta, dan terciptanya oleh orang tua di rumah. Nah, ini juga ada barang-barang yang bisa mengakomodasi kebutuhannya dia. Play-Doh itu biasanya wangi, spidol itu juga ada yang aromanya wangi, tapi jangan pakai spidol yang aromanya itu sangat menyengat dan apa ya, wanginya yang wangi natural ya aja. Jangan ada yang wanginya itu, saya pernah lihat ada marker yang kita membau itu aja pusing, gitu ya. Jadi kalau kita kayak wanginya tuh wangi yang toksik gitu ya, beracun gitu kayaknya, bukan wangi yang natural. Kalau seperti itu jangan berikanlah. Nanti orang-orang akan kalau kita aja bisa pusing. Nah, dia juga bisa pusing. Tapi karena dia mencari baunya, jadi dia terus melakukan itu tanpa dia oke, nggak apa-apa pusing saya. Tapi itu nanti juga mempengaruhi untuk kalau anak pusing, nanti kita mau ngomong dengan dia, mau bicara mengenai banyak hal, dia tidak terlalu memperhatikan bukan karena sensorinya, tapi karena kepalanya pusing. Jadi itu kita menciptakan efek yang lainnya yang nggak ada benefitnya bagi kita, walaupun kita mau memberikan dia rangsang sensori. Jadi sensori penciuman. Jadi kalau kita mau memberikannya, coba dilihat efek setelah itu efeknya negatif atau positif. Kalau kita membawi aroma wangi natural, pastinya nggak ada lah efeknya. Seperti kalau kita membawi bunga. Kecuali anak ini terus alergi terhadap mungkin bunga tersebut, gitu ya. Anak-anak ini karena penciumannya hipo, dia juga tidak tahu kalau makanan itu sudah busuk. Makanan busuk itu bisa dibauin dari baunya kan. Kadang-kadang kalau kita makan, ini makanannya udah busuk. Dia tidak tahu karena dia hiposensitif. Maka dari itu dia dikasihlah, kalau ini makanan kalengan ya, ada tanggal kadaluarsanya. Mungkin kalau makanan-makanan yang lain, mungkin dari penglihatannya. Kalau seperti makanan yang sudah tumbuh jamur, roti-roti yang sudah tumbuh jamur, ini pasti nggak boleh dimakan. Nah, jadi itu kita sebagai orang tua harus memberikan banyak informasi apa yang untuk membantu penciuman yang hiposensitif ini. Untuk yang hiper, nah, anak yang hiper dengan penciuman, oke, ini kan hiper tadi ada yang pasif, ada juga yang aktif ya. Kalau ini yang pasif, dia akan cemas saat di tempat-tempat tertentu yang ada baunya, seperti ruangan yang baru dibersihkan dengan produk pembersih seperti kalau kita itu bau yang keras itu ya Dettol atau apa itu ya, pembersih yang cap, saya lupa itu, capnya ada pohon pinus itu, baunya luar biasa. Itu bisa biasanya dibuat pel, dibuat kamar mandi. Nah, kelihatan bahwa anak-anak ini tidak nyaman di tempat-tempat seperti itu. Ya, tapi dia diem aja, tapi dia kelihatan cranky gitu, kayak cranky itu apa ya? Rewel gitu ya. Nah, ini karena dia polanya hiper tapi pasif ya. Terus tidak menyukai bau deterjen pada pakaiannya. Jadi mungkin ada dia malah sekarang nggak mau pakai baju. Kenapa? Karena dari baunya kita nggak membaui, tapi dia mungkin membaui. Jadi
jangan buat kita sebagai standar, tapi kita lihat respon anak. Kenapa dia, kalau dia secara konsisten menolak semua baju, memakai baju, berarti kan kita bingung kenapa dia menolak ya. Ya itulah, mungkin ibu bisa mikir, oh dia dari deterjennya yang kita pakai itu dia bisa membau itu dan dia tidak suka. Nah, jadi ini bisa jadi ide ya, kalau kita lihat behavior anak kita yang kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa dia kok, anak saya tuh nggak suka pakai baju, kalau nggak saya paksa, itu pun setelah pakai baju itu mungkin anak ini behaviornya juga akan jadi nggak comfort ya. Setelah itu kita kirimlah, dia belajar, mungkin di sekolah, mungkin di tempat terapi, akhirnya anak ini tidak akan bisa belajar dengan bagus. Bagaimana? Karena gangguan dari bau deterjen pada pakaian mereka. Nah, ini yang ibu harus pecahkan. Jangan pakai deterjen itu. Atau pakailah ke pembersih baju yang zaman dulu yang nggak ada baunya. Mungkin seperti yang kalau saya ingat dulu itu pakai kelerek ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mungkin itu bisa jadi pilihan untuk membersihkan baju anak-anak ini.